Aksi seorang pemuda nekat membakar sebuah rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menimbulkan kepanikan warga. Pelaku diduga adalah kerabat pemilik rumah sendiri, tak lain residivis kasus begal dan jambret yang baru keluar dari lapas. Seorang pemuda nekat membakar sebuah rumah di tengah permukiman warga di Jalan Satangga, Lorong 131, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terekam kamera pengawas rumah warga. Kejadian berawal pelaku datang menggunakan sepeda motor, mengenakan helm dan jaket, menyiram bagian depan rumah korban dengan bahan bakar bensin, dan mengobarkan api yang dibawanya. Setelah api berkobar, pelaku langsung kabur. Beruntung kobaran api ini diketahui warga, kemudian berjibaku memadamkan api menggunakan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ponakan punya suami. Oh begitu. Iya. Alasannya dia bakar. Ini kurang tahu ini modusnya bagaimana dia modus pembakarannya kita tidak tahu ini. Karena yang tahu ini istrinya. Kapan kejadiannya tuh? Waktu Jumat malam sekitar jam 2 lewat. Dari Biden sudah melakukan olah TKP dan untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pencarian. Untuk identitas sudah diketahui dan juga emang pelaku ini merupakan residivis perkara 365. Kejadian sekitar tahun 2020. Petugas Satreskrim Polrestabes Makassar masih mendalami motif pelaku yang kini dalam buronan polisi. Namun dari penyelidikan sementara, sebelum kejadian, terduga pelaku sempat terlibat perselisihan dengan sang istri. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sejumlah siswi sekolah dasar diduga melakukan aksi bullying di pemukiman warga yang berada di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi perundungan ini dilakukan sekelompok siswi yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Tampak sejumlah siswi yang menggunakan seragam olahraga berwarna kuning dan biru beramai-ramai memukuli sang korban. Sementara siswi lain tidak melerai, justru menonton aksi perundungan ini. Bahkan aksi penganiayaan kepada seorang siswi sengaja direkam oleh salah seorang kelompok pelaku. Belum diketahui penyebab pasti dari aksi perundungan yang dilakukan di pemukiman warga yang berada di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Meski viral, pihak sekolah belum memberikan keterangan mengenai peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, penggerebekan kurir sabu oleh petugas Satuan Anti Narkoba di Majalengka, Jawa Barat di Getol Kertajati terekam video amatir anggota dengan melepaskan tembakan peringatan. Petugas mengamankan pelaku beserta paket sabu seberat 1 kg Sabtu dini hari. Beginilah detik-detik video penggerebekan terhadap kurir sabu di Getol Kertajati oleh petugas Polisian Satuan Anti Narkoba Polres Majalengka dengan memberikan tembakan peringatan 2 kali ke udara. Selain mengamankan 2 pelaku asal Majalengka, paket sabu seberat 1 kg ditemukan petugas di bawah jok belakang dengan ditutupi plastik teh hijau. Sabu 1 kg rencananya akan dikirim ke wilayah Jatiwangi. Kepada petugas, pelaku mengaku mengambil paket dari Cakung, Jakarta Timur dan akan dikirim ke wilayah Jatiwangi sesuai pesanan. Pada saat tersangka 2 orang ini menggunakan mobil Daihatsu Sio, kami cegat dan kami gerbek. Sampai saat ini 1 kilo. Hingga kini petugas Kepolisian Resort Majalengka masih melakukan penyelidikan atas kurir sabu seberat 1 kg ke Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jenny Johadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan 5 tersangka baru kasus korupsi timah wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah 2015-2022. Selain itu, Kejagung kembali menyita 3 mobil mewah milik tersangka Harvey Mois. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 5 tersangka baru kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. 3 tersangka langsung ditahan, sementara 2 tersangka lainnya HL dan BN tidak ditahan karena alasan kesehatan. 5 tersangka ditetapkan usai penyidik memeriksa 14 orang saksi. Sementara penyidik Kejagung kembali menyita mobil mewah milik tersangka Harvey Mois. Mobil yang disita yakni 2 jenis mobil sport Ferrari dan 1 jenis mobil sport Mercedes. Ditemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui RKAB dari perusahaan smelter PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP. Dengan adanya tersangka baru, kini total tersangka kasus korupsi timah menjadi 21 orang. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 16 tersangka. Crazy Rich Helena Lim dan Harvey Mois, suami artis Sandra Dewi, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban kriminalisasi perusahaan ekspor ikan didampingi RPA Partai Perindo menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terdakwa Nursiah dituntut 5 tahun penjara karena melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan. Nursiah, pekerja perempuan yang diduga menjadi korban kriminalisasi perusahaan ekspor ikan, menangis terseduh-seduh sembari memeluk anak perempuannya, S, yang berumur 4 tahun di ruang sidang 2 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ini, jaksa menuntut Nursiah hukuman penjara 5 tahun. RPA Perindo yang hadir memberikan pembelaan akan berjuang agar Nursiah mendapat keadilan dan vonis lebih ringan. Itu akan kita tuangkan semua pembelaan, baik dari kuasa hukum juga, dan juga akan dibuatkan tersendiri dari terdakwa. Jadi itu nanti agar menjadi pertimbangan dari majelis hakim untuk dilakukan permohonan peringanan hukuman. Amriyadi berharap tidak hanya Nursiah yang dijadikan terdakwa, tapi ada sejumlah pihak seperti penadah berinisial J maupun pihak pemilik perusahaan yang tidak diproses secara hukum karena melanggar hak-hak ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.